Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Emiliano Riwan, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama tentang kekuasaan. Dalam kekuasaan saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang kekuatan, konsep utama dalam sosiologi politik. Jika kita mulai dengan gagasan bahwa politik adalah proses umum yang dengannya perjuangkan berakhir kekuatan dalam masyarakat terselesaikan pada awalnya, maka kita dapat memahaminya. Kekuatan adalah inti dari pekerjaan sosial politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antara interaksi sosial, proses sosial yang diubah oleh perjuangan, dan sumber daya lucu. Kita harus mendefinisi apa yang kita maksud dengan kekuasaan. Mendefinisi kekuasaan tidak semudah seperti yang kita bayangkan atau seperti yang kita pikirkan. Tentu saja kita semua telah mengalami kekuatan dalam beberapa hal, mungkin pengaruh teman atau dibujuk mendorong kita untuk pergi pertemuan politik, atau kekuatan perampok yang melakukan depan kita mengambil iPod dengan todongan senjata. Kekuasaan ditemui di setiap hari dan setiap jam. Ada beberapa perbedaan antara pembahasan Karl Marx dan Max Weber. Karya-karya Marx dan Max Weber berfungsi sebagai fondasi klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan, pemilik modal, dan banyak lagi segera bos mewakili sumber kekuatan sosial. Penggunaan upah untuk mempengaruhi pekerja kinerja atau kehadiran adalah ciptaan signifikan masyarakat kapitalis. Menurut Marx, hubungan antara pekerja upah dan kepentingan kelas adalah sumber individu yang mengasingkan diri kita hanya untuk mengerjakan kepentingan diri yang tidak terkait dengan pekerjaan, tapi juga mengasingkan individu dari masing-masing yang lain. Bagi Marx, kekuasaan memiliki konteks ekonomi yang berakar pada hubungan antara dan di antar kelas sosial. Weber mengambil tema ini dan menawarkan salah satu sosiologis politik formal. Pertama, analisis kekuasaan tidak seperti Marx. Weber menempatkan kekuasaan di berbagai ruang sosial, termasuk konteks sosial ekonominya. Bagi Weber, kekuasaan berakar pada sosial formal, sistem seperti organisasi atau birokrasi. Weber berbeda dari Marx dalam hal ini. Ia berpendapat bahwa kekuasaan bukan hanya tentang ekonomi, hubungan, yang melainkan fungsi dari pola sosial, budaya, dan organisasi sosial. Pendekatan awal studi kekuasaan, ia menawarkan salah satu perdebatan pertama dalam sosiologi politik tentang sifat hubungan masyarakat politik. Weber mengembangkan banyak pernyataan formal awal tentang kekuasaan, dan Weber menghubungkan banyak pertanyaan formal awal tentang kekuasaan dan politik, mendefinisikan kekuatan sebagai kesempatan seorang pria atau sejumlah pria untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri dalam tindakan sosial, bahkan melawan perlawanan dari orang lain yang berpartisipasi dalam
aksi tersebut. Siswa yang mempelajari kekuatan politik dan masyarakat akan menemukan bahwa wawasan dikembangkan sejauh ini dari aplikasi imajinasi sosiologis. Wawasan ini biasa disampaikan melalui penggunaan metafora dan paradoks. Ini alat berguna dalam pemikiran sosiologis. Veritas dalam definisi kekuasaan sebagai berikut. Bertrand Russell, kekuasaan berkaitan dengan keputusan apapun yang diambil pria, tentang keputusan itu, pengaturan di mana mereka tinggal, dan tentang peristiwa yang terjadi membuat sejarah zaman mereka. Pria bebas untuk membuat sejarah, tetapi tidak jauh lebih bebas dari orang lain. Kalau menurut C. Fick Miles, kapasitas umum untuk mengukur kinerja pendiri kewajiban ketika kewajiban dilegitimasi dengan mengacu pada bantalan, maka pada tujuan kolektif dan di mana dan khusus bandel ada anggapan penegakan oleh sanksi negatif. Yang kedua, saya akan membahas tentang apa negara bangsa modern. Negara bermasalah karena ada dua masalah yang berbeda secara konseptual yang terlibat, seperti apa bentuk negara dan apa yang dilakukan negara, atau apa kelembagaan dan fungsi dimensi. Apa yang kita sebut negara sebenarnya terdiri dari orang-orang yang menepati posisi yang ditentukan bersama, tanggung jawab bersama. Negara-negara modern adalah kelompok yang berbagi sejarah, identitas bersama, dan budaya dengan monopoli tentang penggunaan kekuasaan secara sah terkait dengan pengakuan wilayah tertentu ditetapkan sebagai berdaulat oleh negara-negara lain. Negara bangsa modern dengan struktur terpusat dan birokrasi yang rumit. Negara bangsa modern adalah kelompok yang berbagi sejarah, identitas bersama, dan budaya dengan monopoli tentang penggunaan kekuatan secara sah terkait dengan pengakuan wilayah tertentu ditetapkan sebagai berdaulat oleh negara-negara lain. Negara bangsa modern dengan struktur terpusat, birokrasi yang rumit, memiliki inovasi manusia yang relatif baru, telah ada hanya sekitar 6.000 tahun. Sebelum kebangkitan negara, otoritas ditentukan oleh hubungan kerabatan dan agama, ritual-ritual tanpa kelompok khusus yang didakwa dengan tanggung jawab pengambilan keputusan. Misalnya keputusan untuk berperang atau damai dengan suku tetangga. Menghakim dibuat oleh semua anggota dewasa atau hanya oleh beberapa anggota, meskipun satu orang adalah pemimpin yang tidak perlu dipersoalkan. Birokrasi dan rasionalisasi atau adopsi praktik dan prosedur konsisten daripada pengambilan keputusan yang berubah-ubah adalah keunggulan negara-negara modern. Sementara kecuali negara-negara saling terkait, ada perbedaan penting. Di sini saya akan mendefinisikan negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang sukses mengklaim monopoli penggunaan sah hukum fisik dalam wilayah tertentu. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum yang dijalankan oleh mereka menduduki posisi dan birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang saat ini berada di dalamnya. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib yang bisa teritorial. Sifat wajib
negara jelas dalam revolusi yang singkat itu. Kita tidak punya pilihan selain untuk tunduk kepada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam pembatasan. Misalnya, seorang warga negara Amerika Serikat yang berpergian di Rusia tidak dapat menolak untuk memenuhi hukum Rusia karena dia berada di bawah yurisdiksi Rusia. Monopoli. Negara monopoli penggunaan kekuatan yang ada di dalam batas rinciannya. Ini tidak berarti bahwa dengan harus menggunakan kekuatan. Dominasi negara terbukti dipagari oleh kemampuan untuk memiliki perintah yang diikuti tanpa perlu menggunakan paksaan. Ingat metafora orang tua sebelumnya untuk memenuhi keadaan. Orang tua tidak selalu perlu mengancam anak-anak dengan tumpahan kepatuhan. Anak-anak biasanya mematuhi karena mereka menerima hak orang tua untuk menghukum, meskipun mereka tidak setuju dengan hukuman. Seperti dijelaskan oleh Michael Mann, ada dua jenis kekuatan negara, despotik dan infrastruktur. Kekuatan despotik adalah penggunaan kekuatan fisik atau paksaan yang diberikan oleh militer atau polisi sebagai agen negara. Sedangkan kekuatan infrastruktur adalah kekuatan yang lebih modern dan mengacu pada kemampuan negara untuk mempengaruhi dan mengendalikan bidang utama kehidupan kita tanpa peran negara menggunakan kekuatan fisik. Politik budaya dan proses sosial. Budaya dalam pengertian ini mengacu pada hal-hal yang kita sebut sebagai sosiolog. Kami memahami bahwa budaya keduanya dimensi material dan non-material. Misalnya, bentuk materi budaya ditampilkan di museum, konstitusi dan deklarasi kemerdekaan dipajang di arsip nasional adalah contoh untuk materi yang sangat simbolis budaya. Apa itu budaya? Mengamati bahwa konsep budaya adalah salah satu kata-kata yang spongesit dalam ilmu sosial. Meskipun ada banyak pendekatan yang biasanya terhubung untuk berbagai disiplin ilmu, kami mengkonseptuasikan budaya sebagai terdiri dari nilai-nilai pengetahuan, kepercayaan, simbol, bahasa ditemukan di semua masyarakat. Budaya yang penting pesawat instruksi sosial. Ekonomi dan politik. Kapitalis dan demokrasi. Secara teknis, sistem ekonomi Amerika Serikat telah diberi lebar campuran menunjukkan keterlibatan lembaga swasta dan publik. Fitur signifikan dari ekonomi Amerika Serikat adalah sebagaimana perusahaan besar mendominasi. Amerika Serikat adalah sistem kapitalis. Sistem ekonomi Amerika Serikat kapitalis secara politis dianggap sebagai demokrasi. Meskipun idealnya dalam sistem politik warga negara berhak memiliki persamaan hak di depan hukum dan memiliki akses politik, sumber daya ekonomi mereka mempengaruhi aspek-aspek lain. Sama seperti dalam dunia pendidikan, pendidikan adalah lembaga utama dalam masyarakat kita dan berbagai badan pemerintah memainkan peran kunci dalam bagaimana pendidikan beroperasi. Sementara banyak negara melihat pendidikan sebagai nasional perusahaan. Di Amerika Serikat, berbagai negara bagian komunitas termasuk sekolah setempat papan sangat penting. Di tingkat sekolah dasar dan menengah kurang dari 8% donai berasal dari sumber federal.
Orang Amerika ditantangi Presiden Obama pada tahun 2009 mengalokasikan 98,2 miliar untuk Departemen Pendidikan.